Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Apakah kalian masih semangat untuk belajar di rumah? Ustazah harap kalian masih semangat ya. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA mengenai pendengaran manusia. Apakah anak-anak tahu bagian tubuh mana yang digunakan untuk mendengar bunyi? Ya, benar. Bagian tubuh yang digunakan untuk mendengar bunyi adalah telinga. Kali ini Ustazah akan menjelaskan bagian dan cara kerja telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera. Kita mendengar bunyi dengan telinga. Selain berfungsi sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Berikut bagian-bagian telinga beserta fungsinya. Yang pertama, telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga dan liang telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Liang telinga berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Yang kedua, telinga tengah. Telinga tengah terdiri dari gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Sedangkan tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Bagian yang ketiga yaitu telinga dalam. Telinga dalam terdiri dari koklea, saraf pendengaran, saluran setengah lingkaran, dan saluran eustasius. Koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Saluran setengah lingkaran berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Dan saluran eustasius berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Seperti itu ya bagian-bagian telinga dan fungsinya. Jadi apabila ada pertanyaan bagian mana dari telinga yang berfungsi mempertahankan keseimbangan tubuh, maka jawabannya saluran setengah lingkaran. Kalau anak-anak sudah paham bagian-bagian telinga beserta fungsinya, sekarang kita akan mempelajari proses mendengar bunyi. Proses mendengar bunyi diawali dengan adanya getaran dari sumber bunyi. Kemudian bunyi atau gelombang bunyi tadi ditangkap oleh daun telinga. Selanjutnya, gelombang bunyi akan merambat di liang telinga. Lalu bunyi ini akan menggetarkan gendang telinga. Getaran pada gendang telinga akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Kemudian koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran mengirimkan rangsang bunyi tersebut ke otak. Kemudian otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Ternyata proses mendengar bunyi cukup panjang ya. Oleh karena itu, sebagai makhluk ciptaan Allah, kita harus bersyukur karena telah diberi pendengaran yang berfungsi dengan baik. Salah satu bentuk rasa syukur kita yaitu dengan memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Berikut adalah cara merawat telinga. Pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Kedua, jangan mengorek-orek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam
dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran dan mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika ada sumbatan kotoran telinga yang mengganggu, periksakan telingamu ke dokter THT. Yang ketiga, jika kamu mendengar bunyi terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Seperti itu ya cara memelihara kesehatan telinga. Perlu anak-anak ketahui juga, telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20-20.000 Hz. Kemampuan mendengar setiap orang berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga. Orang yang telah lanjut usia biasanya kemampuan pendengarannya akan berkurang. Kalau anak-anak sudah paham dengan materi kali ini, Ustazah akan berikan soal. Ditulis soalnya pada buku tulis masing-masing, kemudian dijawab, lalu difoto dan kirimkan ke wali kelas. Demikian pembelajaran kali ini. Ustazah juga ingatkan agar kalian selalu menjaga kesehatan serta dahulukan kewajiban kalian sebagai pelajar, yaitu mengerjakan tugas-tugas yang Ustadz dan Ustazah berikan. Kemudian kalian boleh mendapatkan hak kalian untuk bermain setelah belajar. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.